purba yang akan menekamnya. Dengan refleks yang bagus, Jasmine dapat menghindari. Tak berhenti di situ saja, binatang iblis purba ini menyerang Jasmine secara brutal. Akan tetapi Jasmine dapat mengelak. Di saat membalas serangan, Jasmine terkena pukulan hingga terpental. Serangan tersebut tidak memberikan luka sedikit pun, hanya mengotori gaun kesukaannya. Karena hal itu, Jasmine marah. Ia mengajar binatang buas purba hingga menghancurkannya. Sepertinya binatang itu masih sempat memberikan pertolongan terakhir sebagai permintaan pertolongan atau tindakan untuk memberitahu yang lainnya. Namun saja tak butuh waktu lama, binatang buas yang lainnya datang. Jadi bukan cuma binatang buas iblis purba yang ada di tempat ini, tapi berbagai jenis purba, seperti burung kaca kutukan purba. Burung itu terlalu berisik. Jasmine yang kesal dengan kicauannya membuka mulutnya serta membantingnya, lalu meninggalkan burung purba tersebut. Jasmine yang penasaran dengan kegelapan yang mencoba memeriksanya. Tak bisa dipercaya, ternyata kawanan binatang buas iblis purba begitu banyak. Ia sendiri tidak bisa mengatasinya. Oleh sebab itu, Jasmine kabur dulu, mencari waktu yang tepat untuk melewatnya nanti. Jasmine naik ke permukaan. Akhirnya, ia sudah tiba di ujung tebing awan. Di sini, Jasmine memikirkan maksud tujuan dari Evil-God menciptakan ini. Karena sangat sulit untuk dimengerti oleh pikir Jasmine ingin melupakan saja. Biar mengalir dengan sendirinya. Lambat laun akan terbongkar dengan sendirinya. Selama hewan buas iblis di sini tidak keluar, semuanya akan baik-baik saja. Lalu Jasmine memilih pergi kembali ke Bluewen. Scene berpindah ke tempat di Bluewen. Diperlihatkan Yunce sedang menghayal, dilayani istrinya yang akrab satu sama lain. Jasmine yang sudah ada di situ sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Yunce. Jasmine yang tidak suka dengan pikiran mesumnya yang membuyakan kesenangan Yunce dengan menghajar. Karena menerima pukulan keras membuat Yunce menghalu, yang meminta dipeluk oleh Jasmine. Jasmine naik pitam, alhasil memberikan hukuman mentah. Yunce yang mulai sadar mengetahui aura memburuk dari Jasmine. Ia mencoba kabur lewat jendela, akan tetapi Jasmine menarik kaki Yunce. Tentunya Yunce jadi samsak oleh Jasmine. Kita berpindah sebentar ke Juchen. Terlihat dia menyalurkan darahnya ke pedang iblis, agar kekuatan iblis dalam pedang ini tambah semakin kuat. Semua ini demi balas dendam dalam dibalik hancurnya keluarganya. Oke, waktu berlalu dengan cepat. Sekarang adalah hari pertunangan Yunce dengan Su'er. Sedangkan Chang Yue menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Yunce. Bahkan sudah menyiapkan hadiah berupa cincin untuk diserahkan kepada Su'er. Sepertinya Chang Yue nampak senang, meskipun suaminya akan menikah lagi. Sekarang sudah waktunya Yunce berangkat. Lalu Yunce pergi. Ternyata Jasmine sudah menunggu. Kini mereka berangkat bersama. Dengan adanya ruang waktu memiliki Jasmine, jarak antara Bluewen dengan City Diving Phoenix akan lebih menghemat waktu. Diperlihatkan kota Diving Phoenix sudah dipenuhi banyak orang. Orang-orang ini berbondong-bondong ingin menyaksikan pertunangan putri Su'er. Situasi saat ini masih normal. Sementara itu, Yunce dan Jasmine membaur dengan penduduk. Di tengah-tengah keramaian terjadi keributan disebabkan oleh keluarga ternama di City Diving Phoenix. Karena mereka dari keluarga terpandang, mereka semena-mena menindas orang bawah. Bahwa keluarga terpandang aturan di sini hukum rimba. Orang-orang di sini hanya menonton saja, tidak berani menolong. Merasa kasihan pada anak kecil dan kakek tua itu. Di sini kakek tua keberatan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Justru mereka lah yang mendapat duluan. Tak terima pengawal tersebut menarik bajunya serta berbicara kasar hingga menyalahkan Pak Tua itu. Pengawal itu memberikan pelajaran pada Pak Tua, namun anak kecil menggigit kakinya. Pengawal itu menendang anak kecil hingga terlempar yang akan menghantam kewali yang masih mendidih. Tiba-tiba ada serangan kejutan membuat pengawal itu tewas seketika. Tindakan tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah perbuatan Yunce, dan anak kecil itu masih selamat. Masalah tak berhenti di situ saja. Ada temannya yang tidak terima, yang melesat ke arah kakek tua. Namun Yunce memasang badan. Bocah, kau mau jadi pahlawan? Hari ini hari kematianmu. Rasakan ini. Orang itu melepaskan pukulan macan putih sangat kuat. Akan tetapi di hadapan Yunce serangan tersebut bukan apa-apa. Terlihat dengan sedikit gerakan serangan tersebut seketika sirna. Serangan Yunce menghantam orang itu. Orang ini membuat pelindung untuk menahan serangan Yunce. Orang itu tidak habis pikir.
Bagaimanapun tekniknya dihancurkan. Terlebih lagi efek serangannya masih kuat. Di masa depan, jika dibiarkan bocah itu akan menjadi masalah terbesar di keluarganya. Maka dari itu dia harus mati. Nah sekarang orang ini bersiap akan teknik pukulannya lagi. Tapi tebasan badan Yunce begitu cepat yang menewaskan orang ini. Melihat di luar ada yang tidak beres, tuan muda itu keluar dari keretanya. Ternyata keluarga Duan. Itu sempat membuat kakek tua kaget. Kakek tua menyuruh Yunce pergi dari sini. Ia sangat berterima kasih atas tindakannya sebelumnya. Ia sekarang tidak mau membuat Yunce berada dalam masalah yang lebih rumit. Karena keluarga Duan sangat kuat. Semua orang di kekaisaran Divine Phoenix takut seperti mereka melihat seekor monster. Terutama pangeran keluarga Duan. Kebiasaannya suka meramah pedagang kecil di pasar. Tapi Yunce tidak pernah mendengar keluarga Duan. Tapi yang jelas mereka harus dihukum. Karena Yunce tidak tahu, maka dari itu tuan muda dari keluarga Duan akan menunjukkan sesuatu. Dan benar saja tuan muda mengarahkan pasukannya menyerang Yunce. Sementara itu, Yunce memandang sebelah mata pada musuhnya. Hanya tirangan mistik. Tapi ini terlalu sedikit. Tidak cukup untukku. Karena kalian benar cari mati, maka hari ini kematian kalian sudah ditentukan hari ini. Ucap Yunce sambil mengeluarkan auranya. Diperlihatkan di aula utama dari Divine Phoenix. Sudah dipenuhi banyak orang, tanpa kecuali 4 Holy Sanctuary. Secara tiba-tiba mereka merasakan aura Yunce. Yang ditakutkan mereka ada seseorang yang masih berani menyerangnya. Dengan tergesa-gesa mereka meluncur ke sana. Diperlihatkan dengan satset-satset Yunce melibas pasukan keluarga Duan. Naluri terancam dari tuan muda keluarga Duan yang memberikan Yunce. Namun sebelum sempat menjelaskan ucapannya, benar Yunce melesat ke arahnya. Untungnya tidak menaiknya. Tuan muda dibuat ketar-ketir. Ia menyuruh selingnya agar menghubungi ayahnya dengan metode jimat pengirim suara. Setelah mengirim pesan, tuan muda tertawa jahat. Ia merasa bahwa nyawanya akan terselamatkan. Tuan muda Duan berkata, "Kau akan mati setelah ayahku tiba. Aku akan meminta ayahku untuk membunuhmu dan membuatmu jadi makanan anjingku." Kau mengancamku ya? Maaf saja, itu tidak berguna. Aku tidak takut pada ancamanmu, kata Yunce. Diikuti berlari ke musuh dengan menodongkan senjatanya. Mengetahui nyawanya terancam, dia tidak berkutik sama sekali. Secara bersamaan, ada yang berteriak meminta berhenti. Ternyata ayahnya sudah tiba. Dia meminta agar Yunce tidak bertindak keterlaluan. Namun Yunce tak mempedulikan perkataannya. Justru Yunce menjadikan anaknya sebagai sandera. Mengetahui yang datang pemimpin keluarga Duan, kakek tua itu dibuat kata-kata lagi. Lalu Pak Tua itu bersujud meminta ampunan untuk mengampuni Yunce. Semua terjadi karena dirinya dan tidak ada hubungannya dengan Yunce. Ia bersedia menerima konsekuensinya. Akan tetapi anak kecil ini keberatan bahwa dirinya dan Yunce tidak bersalah. Tapi merekalah yang mengawalinya. Tetua di samping pemimpin keluarga Duan tersulut emosi karena perkataan bocah tadi. Mereka berniat membunuh Pak Tua beserta anak kecil. Namun Yunce menangkisnya. Oh, kau menangkisnya ya? Menarik. Aku belum pernah bertemu dengan Emperor Mystic yang bisa menangkis serangan jariku sebelumnya. Kalau begitu, aku akan menyerang kamu duluan. Dan sekarang tetua botak melesat ke arah Yunce yang sudah siap dengan serangannya. Tapi Yunce mengancamnya. Jika mendekati tuan mudanya, dipastikan dia akan mati. Karena tetua botak tak menghiraukannya, alhasil Yunce menebas kepalanya. Seketika keluarganya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Yunce. Amarah mereka tidak bisa dibendung bahwa tuan mudanya tewas di depan matanya. Terlebih lagi pemimpin Duan yang marah menyuruh tetua untuk membunuhnya. Atas perintah yang diberikan, dia kembali menyerang. Terlihat serangan tetua botak ditahan oleh Yunce. Pada dasarnya kekuatan tetua botak masih belum cukup untuk membunuh Yunce. Oke, sekarang giliran Yunce menyerang dengan api Phoenix. Itu dapat membakar tetua botak hidup-hidup. Sebelum menjadi abu, dia baru menyadari bahwa sosok yang dia lawan adalah Yunce menantu Sekte Divine Phoenix. Yaps, sekarang tetua selanjutnya menghadapi Yunce. Dengan kekuatan Semi Frozen and Divine, tetua tersebut tersekat tidak bisa berkutik. Dan hancurlah tubuhnya bersamaan dengan es kristal. Tak terima dengan tewasnya para tetuanya, pemimpin keluarga Duan maju menghadapi Yunce. Dengan cepat, Yunce menebasnya. Hanya sekali tebasan dapat membunuh lawan. Orang-orang di sini tak habis pikir, keluarga Duan terbantai dengan hanya satu orang.
Pak tua itu memberikan Yunce agar lari dari sini. Jika tidak, batalan keamanan kota akan segera datang. Nampak Yunce begitu senang karena sekelompok pembuat onar tewas. Ia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang benar adanya batalan keamanan kota datang. Yang memimpin batalion bernama Kolonel Wevan. Dia bertanya, siapa yang di sini yang berani membuat masalah di kota Devonponic? Mereka serta mengatakan, pemuda yang di sana pembunuh tuan muda dan anaknya. Kolonel Wevan teringat masa lalu, pernah diadusi tuan muda. Karena jasanya pernah diperlakukan dengan baik, dia memihak keluarga Duan. Kemudian Kolonel Wevan memerintahkan pasukannya menarik anak panahnya, lalu ditembakkan ke Yunce. Sementara itu, Yunce sudah bersiap menghadapi anak panah dari batalion keamanan kota. Akan tetapi, berbagai macam aura mendatanginya. Yaps, ternyata itu Hengkang bersama 4 Holy Santuari. Di sini, Hengkang marah dengan pasukannya. Diikuti menghancurkan anak panah ke arah Yunce. Kolonel Wevan yang kaget dengan kedatangan Hengkang bersama 4 Holy Santuari secara pribadi. Ya, dan pasukannya segera memberi hormat kepada Hengkang. Dalam benak Kolonel Wevan, tatapan Hengkang seperti sedang menyalahkannya. Padahal saudara angkatnya mati karena pemuda itu. Wait, tunggu sebentar. Apa pemuda itu calon suami sang putri? Sial bagi Kolonel Wevan. Baru menyadari bahwa yang membuat kekacauan adalah calon suami sang putri. Hengkang menghampiri Yunce. Ia meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh prajuritnya. Semua ini karena kelalaiannya dalam menasihati para prajuritnya. Sekali lagi, Hengkang meminta maaf. Tak tinggal diam, 4 Holy Santuari serentak membela Yunce. Mereka berpendapat untuk menghukum orang-orang bodoh ini. Kolonel Wevan semakin terbojok. Namun, Hengkang melarang 4 Holy Santuari. Ia sendiri yang akan bertindak semestinya. Mengenai masalah ini, Hengkang bertanya ke Kolonel Wevan, apakah menjadi kesalahanmu? Tampaknya Kolonel Wevan mencoba melakukan pembelaan. Maaf yang mulia, saya tidak bisa membiarkan kejahatan terjadi di depan mata saya. Saya punya tanggung jawab, dan saya akan menjaga keadilan kota Devonponic. Pemuda itu telah membunuh keluarga Duan, yang saya anggap keluarga sendiri. Mendengar perkataan Kolonel Wevan, kakek tua itu angkat suara. Jika semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Padahal mereka selalu menindas jalan pasar ini setiap hari. Karena hal itu membuat warga di sini serentak menyuarakan, meminta keadilan pada Yang Mulia, agar menjawab penderitaan mereka atas hal ini. Mereka sudah banyak menderita. Mendengar keluh kesah warganya, Hengkang berjanji akan memenuhi harapan warganya hari ini. Awalnya Hengkang memberi kesempatan, tapi Kolonel Wevan tidak menggunakannya dengan baik. Kemudian Hengkang mengeluarkan gulungan dari penyimpanan untuk diserahkan ke Kolonel Wevan. Jadi keputusannya sudah ditetapkan. Buka matamu dan lihat ini. Hengkang sambil menyerahkan gulungan. Betapa terkejutnya Kolonel Wevan membaca gulungan tersebut yang berisikan korupsi keluarga Duan. Dengan begitu Hengkang meletakkan pedangnya. Mengenai hukuman Kolonel Wevan, ia tahu apa yang harus dilakukan dengan pedang di depannya. Eksekusi mati pun dimulai. Kolonel Wevan memenggal kepalanya sendiri. Setelah selesai eksekusi, warga mengucapkan terima kasih telah mengabulkan permintaan mereka selama ini. Tapi Hengkang menyanjung Yunce. Berkat menantunya yang menyelesaikan masalah ini untuknya. Di sini warga bersuka cita karena dia mau membantu para rakyat kecil. Dengan berakhirnya masalah hari ini, pada saat itu Hengkang mengajak Yunce kembali ke istana Kekaisaran Ponic. Sementara anak kecil itu meratapi kebahagiaan mereka. Namun kakaknya menghampiri cucunya yang memberikan motivasi. Jika ingin menjadi sosok pahlawan seperti kakak itu, ia harus menjadi kuat. Jasmine yang melihat hal itu tak tinggal diam. Dia memberikan sedikit bantuan. Karena punya keinginan di usia muda sangatlah bagus. Tapi kamu tidak punya kekuatan. Maka aku akan membantumu. Dan untuk mengetahui seberapa hebat kau di masa depan nanti, hal itu tergantung langit, bumi, dan dirimu sendiri, ucap Jasmine. Lalu Jasmine berjalan meninggalkan tempat tersebut. Tak jauh dari situ, sepertinya Jasmine merasakan aura iblis. Itu dia. Orang itu beranjak pergi. Fan Juchen, kenapa kau ada di sini? Apa yang mau kau lakukan? Suara tersebut dari Jasmine. Namun Juchen waspada. Ada yang mengenali dirinya. Siapa kau? Sambil mengeluarkan pedang iblis. Tapi Jasmine menjentikan jari, menciptakan ruang kedap suara. Mengetahui itu Jasmine, Juchen mengedekan kewaspadaannya.
Jawab, mau apa kau? Kenapa kau datang ke sini? Tanya Jasmine. Aku akan membunuh seorang. Jawab Yu Chen. Xuan Yuan Wentian kah? Benar, aku akan membunuhnya. Dia adalah orang yang menghancurkan klanku. Bagaimanapun juga, aku harus membunuhnya. Itu mustahil. Jiwa iblis di dalam pedang ini tidak akan memberimu cukup kekuatan untuk membunuh Xuan Yuan Wentian sekarang. Tapi suatu hari nanti mungkin bisa. Tapi tidak untuk sekarang. Tentu saja tidak di saat pesta pernikahan Yunce. Namun jika kau memaksa, aku akan memusnahkan klanmu sepenuhnya, ucap Jasmine. Baiklah, aku mengerti. Saud Yu Chen diikuti mengambil pedang. Lalu mereka berpisah. Xin berpindah di istana kekaisaran Pornik. Terlihat beduk ditabuh, petanda memulai pertunangan Yunce dan Su'er. Diikuti si Pornik yang menari-nari di langit sambil dimeriahkan petasan. Dirasa sudah cukup melakukan tradisi pertunangan sekte Pornik. Yunce bersama Su'er turun menghadap Hingkong. Di situ pemandu membacakan janji suci dengan hikmat. Singkat cerita, akhirnya acara pertunangan berjalan dengan lancar. Terpancar raut wajah kegembiraan dari Hingkong. Yunce dan Su'er mengucap terima kasih atas restu hingga hari ini. Dan berarti sudah video kali ini, kita lanjut aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.